Selamat siang bagi kita semua. Kita akan lanjutkan materi kita di video kali ini tentang sistem pencernaan pada manusia. Tapi kali ini kita akan fokuskan topik kita mengenai organ yang terlibat dalam sistem pencernaan pada manusia. Nah, pada gambar ini kita lihat bahwasanya beberapa organ yang terlibat dalam sistem pencernaan itu, kalau kita teruskan ini gambar, maka dimulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian lambung, kemudian ada usus halus, ada usus besar, kemudian ada rektum, dan terakhir itu ada anus. Nah, semua yang Bapak sebutkan tadi itu merupakan saluran pencernaan. Ya, itu merupakan saluran pencernaan. Nah, dalam sistem pencernaan ini juga ada organ yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu kelenjar. Kelenjar itu ada kelenjar hati, ada pankreas, kemudian di mulut ada kelenjar parotis, ya. Kemudian di masing-masing organ ini juga ada kelenjar-kelenjar yang bisa membantu proses pencernaan. Baiklah, supaya lebih jelas lagi pembahasan kita tentang organ yang terlibat dalam sistem pencernaan, mari kita lihat lebih detail mengenai sistem pencernaan dan organ yang terlibat. Baik, di gambar ini kita bisa lihat ada tampilan mengenai diagram sistem pencernaan. Baik, saya akan paparkan satu persatu berdasarkan nomor urutnya. Kalau di sini kita lihat nomor 1, ya, nomor 1 itu adalah kelenjar ludah. Nah, ya, di dalam ini, kemudian kelenjar ludah itu terbagi atas 3 bagian. Ada kelenjar parotis, ya, nih. Kemudian ada kelenjar submandibularis, ya. Kemudian ada kelenjar sublingualis, ya. Ada kelenjar sublingualis. Nah, selanjutnya ada rongga mulut, ya. Ini rongga mulut. Jadi perhatikan saja nomornya, saya akan tunjukkan organ-organ tersebut. Kemudian nomor 6 ini ada yang disebut sebagai amandel. Kemudian lidah, ya, nomor 7 ini lidah. Selanjutnya nomor 8 itu esofagus. Esofagus itu sama dengan kerongkongan, ya. Esofagus. Nomor 9 itu adalah pankreas, ya. Nomor 9 itu adalah pankreas. Nah, kemudian nomor 10 ini lambung. Ya, ini lambung. 11 itu adalah saluran pankreas, ini salurannya. Kemudian 12 ada hati, ya. 13 ada kantong empedu. Nomor 14 itu ada duodenum atau usus 12 jari. Nomor 15 ada saluran empedu. Nomor 16 itu disebut sebagai kolon atau usus besar, di mana kolon ini terbagi atas 3 bagian. Ada kolon yang menanjak atau askenden, kemudian ada kolon yang mendatar atau yang disebut sebagai transversum, dan ada kolon yang menurun yang disebut sebagai kolon descendens. Kemudian nomor 20 ini disebut sebagai ileum, ya, ileum. Kemudian 21 itu adalah sekum. Sekum itu adalah bagian pada usus besar yang berfungsi melakukan reabsorpsi.
menyerap zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nomor 22 itu adalah appendix atau umbai cacing atau yang sering kita kenal juga sebagai usus buntu. Kemudian nomor 23 itu adalah rektum. Nah, rektum ini adalah tempat penyimpanan sementara feses yang sudah diproses oleh usus besar sebelum dikeluarkan. Dan nomor 24 terakhir itu adalah proses pengeluaran atau saluran pengeluaran terakhir ya, saluran pencernaan terakhir itu adalah anus. Nah, proses pengeluaran feses melalui anus itu disebut sebagai defekasi. Ya, saya rasa paham untuk ini. Baik, mari kita pelajari lebih detail lagi masing-masing organ tersebut ya di tampilan berikutnya. Nah, kita lihat yang pertama itu ada rongga mulut. Nah, rongga mulut ini di dalamnya ada 3 kelenjar atau glandula, di mana kelenjar yang pertama itu disebut kelenjar parotis, yang kedua ada kelenjar submandibularis, yang ketiga ada kelenjar sublingualis. Masing-masing atau ketiga kelenjar ini mempunyai fungsi untuk menghasilkan getah atau cairan dan enzim pitialin ya, dan enzim pitialin. Di mana enzim itulah nanti yang berfungsi untuk mencerna karbohidrat yang masuk ke dalam mulut ya, melalui makanan yang kita makan. Misalnya sumber karbohidrat itu adalah misalnya nasi. Jadi nasi itu dikunyah, kemudian akan diekstrak patinya berupa amilum, kemudian akan dicerna oleh enzim pitialin. Makanya ketika kita mengunyah nasi itu terasa ada manisnya, itu karena aktivitas dari enzim pitialin yang mengubah pati menjadi maltosa atau senyawa gula yang masih belum bentuk sederhana ya. Baik, kita lanjut. Nah, di dalam mulut itu ada organ-organ pembantu yaitu gigi ya. Gigi ini merupakan alat untuk mengunyah, di mana gigi itu terdapat beberapa bagian. Ya, bagian-bagiannya seperti yang kita bisa lihat di gambar. A itu adalah gigi seri, ya gigi seri kita itu adalah jumlahnya 4, kemudian gigi taring kita jumlahnya 2, bagian kiri dan kanan. Kemudian gigi geraham itu terbagi atas 2 bagian atau gigi geraham depan dan gigi geraham belakang ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana rumus menghitung gigi pada anak-anak dan gigi pada orang dewasa, itu kita bisa menggunakan rumus di bawah ini ya, rumus di bawah ini. Nah, untuk menghitung gigi pada anak-anak itu gampang sekali menghitungnya ya. Kita bisa gunakan rumus 212 ya. Rumus 212 atau kampak ya, kampak Wiro Sableng ini ya. Kampak Wiro Sableng 212. Nah, 2 itu apa? 2 itu adalah premolarnya, premolar ini ya. Kemudian 1 itu adalah gigi taring atau caninus. Kemudian 2 itu ya ini, 2 ini adalah gigi seri. Nah, ini adalah bagian kiri dan ini adalah bagian kanan. Maka 2 tambah 1 tambah 2 itu 5. Kemudian sebelah kanan 5. Jumlahnya 10, maka itu sudah mewakili rahang atas. Nah, rahangnya ada 2, atas dan bawah, maka 10 dikali 2, maka jumlah total gigi pada anak-anak itu adalah 20 buah. Ya, gampang ya. Nah, bagaimana dengan gigi pada orang dewasa atau gigi tetap? Ya. Nah, itu tinggal menambahkan angka 3 di belakangnya, yaitu 3212. 3 itu adalah molar atau gigi geraham belakang. Ya, gigi geraham belakang. Selebihnya itu sama dengan
rumus untuk menghitung gigi pada anak-anak. Nah, molarnya ada 3 nih, tambah, kemudian premolarnya 2, kemudian caninusnya ada 1 sebelah kiri ya, kemudian incisivusnya atau gigi serinya itu ada 2. Maka total gigi di sebelah kiri rahang atas ini ada 5, 6, 8. 8 buah sebelah kiri, maka begitu juga di sebelah kanan, maka total rahang atas itu giginya ada 16. Rahang atas dan rahang bawah tinggal kali 2, maka total gigi pada orang dewasa adalah 32. Gampang ya? Oke, saya rasa bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan untuk organ yang kedua yang terdapat pada gigi, pada mulut ya. Tapi sebelumnya, ini sebagai informasi tambahan, menghitungnya tadi, ini gigi geraham depan, gigi taring, gigi seri, ya, ini bisa dibaca nanti, bisa dilihat pada video nanti ini ya. Kemudian kita lihat fungsi dari gigi itu. Fungsinya, gigi seri itu untuk memotong makanan, gigi taring untuk merobek, kemudian gigi geraham itu untuk mengunyah ya. Jadi masing-masing gigi itu ada fungsinya. Kemudian struktur dari anatomi gigi. Perhatikan strukturnya. Yang pertama kita bisa lihat itu adalah lapisan email. Lapisan email itu adalah lapisan terluar yang menutupi bagian gigi kita. Jadi ketika senyum ya, ketika senyum kemudian giginya itu kelihatan mengkilap, itu karena ada lapisan email yang melapisinya. Begitu ya. Kemudian di bawahnya ada mahkota gigi, ya, mahkota gigi. Kemudian ada leher gigi dan ada akar gigi. Akar gigi ini adalah yang tertanam di dalam gusi, ya. Kemudian secara anatomi kita bisa lihat ada tulang gigi ya. Kemudian ada pulpa. Pulpa ini adalah celah tempat di mana nanti ada pembuluh darah yang langsung terhubung dengan pembuluh saraf atau jaringan saraf. Nah, bukan pembuluh ya, tapi jaringan saraf. Nah, yang ini adalah tulang rahang. Jadi kenapa misalnya ketika gigi berlobang kemudian makan atau minum yang dingin terasa ngilu, itu karena pada pulpa ini pembuluh darahnya itu langsung terhubung dengan jaringan saraf, sehingga rangsangan yang diterima melalui efek dingin yang masuk ke mulut itu langsung dikirim ke otak. Maka kita bisa merasakan yang namanya ngilu ya. Maka rajin untuk membersihkan gigi ya, menyikat supaya tidak terjadi gigi berlubang. Baik, selanjutnya kita lanjut untuk organ yang kedua, ada lidah. Nah, secara umum lidah itu fungsinya sebagai pengecap rasa ya. Jadi merasakan makanan itu sebenarnya adalah fungsi utama dari lidah. Yang kedua, sebagai alat pemindah makanan. Jadi ketika makanan sudah ada di mulut, kemudian dikunyah, yang berfungsi untuk membolak-balik itu adalah lidah. Ya, kemudian yang ketiga adalah sebagai alat bantu untuk menelan. Nah, ketika sudah siap ditelan makanan itu, maka lidah yang berfungsi untuk mendorong makanan ya ke kerongkongan untuk diteruskan ke lambung. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari lidah. Tadi di awal Bapak sudah katakan di slide sebelumnya bahwasanya lidah itu sebagai indera pengecap. Nah, kalau kita lihat penampang lidah ini, nah kalau bagian pangkalnya itu adalah dia yang bisa merasakan pahit, ya, tapi bukan pahitnya kehidupan ya, cuman pahitnya makanan. Yang kedua, asam, ya, ini bagian pangkal. Bagian tepi-tepinya, kemudian asin ya, tapi di tepi bagian ujung-ujungnya, dan pada bagian ujung ini itu yang bisa merasakan rasa manis. Inilah untuk penampang dari lidah ya. Selanjutnya organ yang berikutnya adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan itu ya
di dalamnya terdapat yang namanya faring. Ya, faring itu merupakan persimpangan antara tenggorokan bagian depan dan kerongkongan bagian belakang. Nah, di dalam faring ini nanti ada yang namanya epiglotis. Ini epiglotisnya. Jadi epiglotis ini nanti ketika makanan masuk, maka dia akan menutup saluran pernafasan atau tenggorokan supaya makanan itu masuk ke dalam saluran pencernaan, gitu ya. Kemudian faring ini atau kerongkongan ini hanya merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Di sini tidak terjadi proses pencernaan ya. Di sini tidak terjadi proses pencernaan, hanya saja terjadi gerakan untuk mendorong makanan supaya masuk ke lambung. Gerakan itu disebut sebagai gerak peristaltik ya. Gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu artinya adalah gerakan untuk mendorong makanan bisa melalui saluran pencernaan. Gitu ya. Nah, gerak peristaltik itu bisa terjadi karena adanya kombinasi dari relaksasi otot yang ada di dalam kerongkongan dan kontraksi otot yang ada di kerongkongan ini. Jadi terjadi peristaltik itu karena adanya kombinasi relaksasi otot dengan kontraksi otot. Maka terjadi gerakan peristaltik. Begitu ya. Nah, ini adalah gambaran pendukung ya, sebagai panduan. Ini bisa dilihat nanti. Kemudian ini juga masih lanjutan. Nah, ini adalah kerongkongan kita. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik. Tapi perlu dipahami, gerak peristaltik itu berfungsi untuk mendorong makanan hingga ke anus. Jadi, peristaltik bukan hanya terjadi di kerongkongan. Terjadi juga di lambung, terjadi juga di usus halus, terjadi juga di usus besar. Intinya, gerak peristaltik itu adalah gerakan yang mendorong makanan supaya bisa menuju anus. Itu dia. Ya. Bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya, kita masuk ke organ berikutnya yaitu lambung, ya. Nah, lambung ini adalah tempat pemprosesan makanan ya paling utama. Nah, secara umum lambung ini kita bisa lihat strukturnya ya, dia ada yang disebut sebagai kardia atau kardiak. Ini ya, kardia. Kardiak itu adalah bagian lambung bagian atas yang dekat dengan ini, dekat dengan kerongkongan atau esofagus. Di sini ya, bagian atasnya. Nah, yang nomor 2 ini itu disebut sebagai fundus. Fundus itu adalah bagian lambung tengah. Bagian lambung tengah yang membentuk lekukan ini ya. Lekukan itu adalah fundus. Selanjutnya adalah nomor 3, itu disebut sebagai pilorus. Di sini adalah pilorus. Itu merupakan bagian bawah lambung yang dekat dengan usus 12 jari atau 2 denum ya. Nah, selanjutnya ada rugae. Rugae itu adalah membran mukosa. Membran mukosa yang berlekuk-lekuk. Ini kalau kalian lihat ini ya, ini ada lekukan-lekukan yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung. Ya, dinding lambung dari abrasi yang disebabkan oleh asam lambung, gitu ya, yang disebabkan oleh asam lambung. Itulah fungsi dari rugae ini. Nah, di sini ada nomor 5 kita lihat. Nah, ini disebut sebagai katup atau sphincter. Karena dia dekat dengan esofagus, maka dia disebut sebagai sphincter esofageal. Ya, sphincter esofageal ini berfungsi untuk menjaga makanan agar tetap berada di lambung. Jadi ketika misalnya makanan yang dari kerongkongan sudah masuk ke lambung, ya, supaya dia tidak bisa kembali lagi ke kerongkongan, maka ada katup yang menutup. Katup itu disebut sebagai sphincter esofageal. Gitu. Nah,
Di dekat usus halus juga ada katupnya, ada sfinkternya. Nah, sfinkter yang dekat usus halus itu disebut sebagai sfinkter pylorus. Ya. Fungsi dari sfinkter pylorus ini adalah supaya makanan yang di lambung ini nggak keluar dulu sebelum proses pencernaan selesai. Begitu ya. Jadi sfinkter esofageal ini berfungsi untuk menjaga agar makanan supaya tidak keluar ke usus halus sebelum prosesnya selesai. Ya, bisa dipahami ya? Baik. Kita lanjut. Organ berikutnya yaitu usus halus. Nah, usus halus ini atau disebut sebagai intestinum tenue itu terbagi atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, secara umum panjang dari usus halus ini bisa mencapai 2-7 meter. Panjang ya? 2-7 meter. Di mana duodenum itu sekitar 25 cm, kemudian jejunumnya itu sekitar 1-2 meter, kemudian ileumnya bisa sampai 0,75 sampai 4 meter ya. Nah, inilah struktur dari usus halus. Untuk fungsi, mari kita lihat ya. Ileum fungsinya apa, duodenum, dan seterusnya. Nah, usus halus adalah saluran pencernaan lanjutan dari lambung. Terdiri dari duodenum, fungsinya adalah sebagai tempat pencernaan makanan bersama dengan enzim-enzim. Jadi di sini sudah terlibat enzim untuk proses pencernaan. Nah, di lambung juga sudah terlibat ya. Tapi untuk lebih jelas tentang enzim yang terlibat dalam pencernaan nanti akan kita bahas lebih spesifik di video berikutnya ya. Supaya tidak terlalu panjang videonya. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong, itu tempat pencernaan, kemudian juga bersama dengan enzim ya. Dan ileum adalah usus penyerapan. Jadi ketika sudah dicerna, maka sampai di ileum, sari-sari makanan itu akan diserap oleh usus penyerapan atau yang disebut sebagai ileum ya. Baik, kita lanjut. Nah, inilah struktur usus halus. Strukturnya seperti ini ya. Kalau di sini kita bisa lihat ada villi. Villi ini adalah lipatan pada dinding usus halus yang berfungsi memperluas bidang penyerapan. Jadi yang berfungsi menyerap sari-sari makanan itu adalah villi. Ya, villi. Jadi gabungan dari villi ini itu yang disebut dengan jonjot ya, jonjot. Itu merupakan fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada sel goblet. Sel goblet tadi di awal sudah Bapak katakan dia berfungsi untuk menghasilkan getah atau mukus atau berupa lendir. Ya. Kemudian di sini kita bisa lihat eritrosit. Eritrosit itu adalah sel epitel silindris yang berfungsi menyerap sari-sari makanan juga. Ya, di sini ada pembuluh lakteal atau pembuluh limfa ya yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan. Nah, inilah gambaran struktur dari usus halus. Selanjutnya, kita lihat usus besar. Usus besar, rektum, dan anus kita akan bahas sekaligus di slide ini. Nah, usus besar itu terdiri dari 3 bagian. Ada usus yang menaik atau ascending colon, ada usus yang mendatar atau transverse colon, dan usus yang menurun disebut dengan descending colon. Ya. Kemudian ada di sini cecum, itu yang berfungsi menyerap sari-sari makanan yang masuk ke usus, ya, ke usus besar. Kemudian appendix ini adalah usus buntunya. Nah, fungsi dari usus besar, perhatikan dia di usus besar dibentuk massa feses. Ya, jadi masanya, bentuknya itu dibentuk di usus besar. Selanjutnya, usus besar juga berfungsi mengatur kadar air, garam, mineral, dan zat-zat yang masih tersisa pada feses. Jadi dia berfungsi mengatur. Nah, disinilah proses yang disebut sebagai reabsorpsi terjadi ya.
Kemudian membusukkan makanan dengan bersimbiosis dengan bakteri. Bakteri Escherichia coli ya. Dengan bakteri Escherichia coli. Jadi proses pembusukan itu supaya lebih cepat dibantu oleh bakteri ya, mikroorganisme yang namanya bakteri Escherichia coli. Nah, selanjutnya proses yang terjadi di dalam usus besar itu yang pertama ada reabsorpsi. Reabsorpsi itu adalah proses penyerapan kembali. Apa yang diserap, Pak? Adalah zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti air, garam mineral, dan vitamin. Kemudian proses yang kedua adalah pembusukan. Pembusukan itu dia bersimbiosis dengan mikroorganisme, yaitu Escherichia coli. Kemudian proses berikutnya adalah pengeluaran. Pengeluaran itu bisa terjadi karena ada gerak peristaltik ya. Dan ketika keluar melalui anus, disebutlah prosesnya itu defekasi. Ya, disebutlah prosesnya defekasi. Baik, sekian materi kita mengenai sistem pencernaan, terkhusus organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Ya, tetap semangat. Jangan lupa terus belajar ya, jangan bermain-main saja, jangan karena di rumah ya, jangan karena di rumah kemudian kerjaannya hanya bermain game ya. Tetap belajar supaya materi pembelajaran kita di semester ini bisa kita selesaikan. Baik, sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Selamat siang.